Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semua. Apa kabar hari ini? Selamat sore Alhamdulillah. juga pembuktinya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada modul 2.3 ya Bapak Ibu. Di sini kita akan mempraktekkan praktek coaching. Di grup kita ini ada 3 orang, ada Ibu Mela dan Ibu Jessi. Nanti di sini Ibu Mela yang menjadi coachnya ya. Bu Iya, Jessi yang menjadi coachingnya, yang cerita. Jadi pada saat ini kita hadir di sini dengan mendengarkan kegiatan ini secara aktif ya Bapak Ibu. Nah, lalu nanti Ibu Mela atau Ibu Jessi harus mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk pemecahan masalah yang ada. Oke, silakan Bapak Ibu melakukan kegiatan coachingnya. baik. Terima kasih Bu Mutia. Hai Bu Jessi. Hai Bu Mela, Iya, selamat siang. selamat siang juga. Iya, Apa kabar nih Bu Mela? Alhamdulillah sehat Bu Jessi. Bu Jessi bagaimana Hmm. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Berjumpa lagi kita ya. Iya. Nah, kemarin nih ada dapat pesan dari Bu Jessi. Katanya mau bincang-bincang tuh sama eh, kita ya. Mm-mm. Ya, hari ini kita mau bincang-bincang sedikit Bu Mela. Bu Mela ada waktu buat mendengarkan saya? Iya, tentunya ada, Bu Jessi. Sekarang kita manfaatkan waktu kita di ruangan ini untuk saling berbincang-bincang ya. Oke. Iya, terima kasih ya Bu Jessi sudah berkenan untuk hadir di ruang Zoom kita ini. Eh, nggak lama kok Bu Jessi, sekitar 15 menitan lah untuk kita saling curhat-curhatan, mengobrol santai ya. Oke. Kira-kira apa nih yang mau Ibu Jessi ceritakan pada kesempatan kita kali ini? Oh, yang mau saya ceritakan itu pengalaman saya di kelas, Bu Mila. Permasalahannya itu murid saya kebanyakan sekarang malas-malasan untuk belajar, sering tidak mau bikin tugas, dan datangnya pun juga terlambat. Nah, hal ini yang menjadi perhatian saya belakangan ini. Kenapa mereka seperti itu gitu. Hmm, Yang biasanya ceria dan semangat, sekarang udah malas-malasan lagi belajarnya. Oh gitu. Jadi sekarang nih kita ngomong tentang tentang pembelajaran di kelas Bu Jessi, tentang motivasi siswa yang kurang ya Bu Jessi. Iya, kurangnya semangat belajar siswa saya sekarang, Bu Mela. Iya ya. Berarti kira-kira ya apa yang ingin Bu Jessi dapatkan dari percakapan kita sore hari ini? Oh, ingin saya dapatkan bagaimana caranya menumbuhkan motivasi bagi murid-murid saya tersebut agar mereka tetap semangat belajar di kelas dan tetap aktif di kelas. Iya. Kira-kira apa ya penyebab dari turunnya motivasi siswa dalam belajar yang Ibu Jessi ketahui? Kalau saya lihat, karena sekarang kita hampir mau mendekati libur awal Ramadan, itu juga menjadi salah satu penyebab siswa saya malas-malasan. Tambah dari kehadirannya saja juga kurang. Yang biasanya hadir penuh, sekarang hanya separuh. Nah, terus karena mungkin pembelajaran yang kurang menarik, mungkin Bu Mela, atau apa gitu. Yang Oh, saya perhatikan seperti itu. Karena mau liburan ini mereka malas-malasan sekali. berarti penyebabnya mungkin karena mau libur dan pembelajaran yang mungkin dirasa kurang menarik oleh siswa ya buat Jessi. Iya, Jadi tentunya ada refleksi dari seorang guru seperti kita dalam
menghadapi hal seperti itu? Mm. Ya, itulah yang saya rasakan belakangan ini, Bu Mela. Kurangnya semangat siswa saya dalam pembelajaran membuat saya juga berpikir apa ya yang salah gitu. Iya, iya. Jadi kalau kita sebagai guru sedikit menjadi beban ya Bu Jessi. Mm-mm. Apa penyebabnya dan sebagai apa langkah selanjutnya yang akan kita tempuh untuk mengembalikan minat belajar anak. Iya. Nah, di sini Bu Jessi, saya ingin bertanya tentang guru ideal. Kira-kira menurut Bu Jessi, guru yang ideal itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, guru yang ideal itu guru yang disenangi oleh semua pihak seperti muridnya, rekan kerjanya, dan lingkungannya. Nah, selain sukses dalam pembelajarannya, juga pandai berkolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat. Nah, kalau menurut saya, setiap peran dari setiap guru tuh bisa terlaksana dan termaksimalkan. Nah, itulah yang guru ideal kalau menurut saya ya, Bu. Iya, iya. Jadi jika kita umpamakan nih, level tertinggi itu berada di angka 10. Kalau Mm-mm. Bu Jessi, menurut Bu Jessi, sekarang ini berada di level berapa? Kalau menurut saya masih jauh dari kata ideal, Bu Mila. Masih di angka 7 lah ya. Masih jauh katanya. Bu Jessi, tentunya kita sebagai guru tidak luput dari kesalahan dan terus belajar ya Bu Jessi. Tidak ada yang Iya. sempurna. Eh, Kira-kira nih, Ibu Jessi ingin di angka berapa yang idealnya menurut Bu Jessi? Secara pribadi. Secara pribadi, saya enggak, juga tidak menginginkan angka 10 sebagai sasaran ideal saya. 9 aja cukup. Untuk mencapai angka 9, saya rasa mungkin juga akan membutuhkan waktu yang lama ya, Bu Mila ya. Iya. Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu Jessi lakukan untuk mencapai di angka tersebut? Yang bisa saya lakukan untuk mencapai angka ideal tersebut, yang pertama yaitu saya mulai eh, mencari tahu apa permasalahan murid saya tersebut, sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kayak tadi dia malas-malasan kan, saya dekati, saya tanya, oh, kenapa kamu seperti itu? Nah, setelah kita sharing, nah nantinya kita akan bikin kayak kesepakatan kelas gitu. Saya akan bertanya kepada murid tersebut, oh, apa yang diinginkan mereka dari pembelajaran ini, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Kita bikin kesepakatan kelasnya. Nah, setelah kesepakatan tersebut kita bikin, nanti kita akan berusaha bersama-sama untuk menjalankannya. Karena kalau dari murid kita minta, tentu akan menimbulkan motivasi yang kuat dari dirinya. Nanti juga saya akan berusaha untuk memetakan pembelajaran murid-murid saya sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi membedakan murid yang audio, yang visual, yang kinestetik, nanti kita bedakan dan kita ajarkan sesuai dengan gaya belajarnya. Seperti itu, Bu Mela. Ya, baik Bu Jessi. Luar biasa ya rencana Bu Jessi. Tentunya dalam membuat satu perencanaan kita tidak luput dari hambatan ya Bu Jessi. Kira-kira Mm-mm. hambatan seperti apa biasanya atau gangguan yang dapat menghalangi rencana Bu Jessi tersebut? Hambatan yang mungkin akan saya rasakan nantinya karena kurangnya kehadiran siswa. Siswa saya belakangan ini sering tidak masuk, beberapa orang kadang dalam sehari. Jadi sehingga tidak penuh kelas tersebut. Nah, hal ini akan menghambat saya nantinya untuk melaksanakan yang tujuan saya tadi. Terus juga eh,
kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya. Karena mereka sekedar mengantar dan menjemput pulang seperti itu. Tidak terlalu bertanya bagaimana pembelajaran anaknya. Sedangkan waktu murid tersebut lebih banyak di rumah. Iya, Saya rasa hambatan-hambatan seperti itu yang saya rasakan nanti Bu Mela. iya, iya sih. Nah, kira-kira nih, selain kita ada hambatan, gangguan, tentunya kita memerlukan dukungan ya, Bu Jessi. Dukungan seperti apa yang Bu Jessi butuhkan? Dukungan yang saya butuhkan yaitu bisa dari murid tersebut dengan mereka hadir penuh, tentunya akan lebih bersemangat lagi untuk belajar. Terus dukungan juga dari orang tua murid. Nah, bagaimana orang tua tersebut peduli dengan anaknya, mau juga ikut belajar bersama, menemani anaknya belajar di rumah, dan juga seperti rekan sejawat, eh, yang saling memotivasi lah dalam pembelajaran di kelas. Karena kan kadang kalau kita sudah mumetnya, sudah malas lagi. Nah, butuh motivasi-motivasi dari teman-teman biar kita semangat lagi. Iya, tentunya butuh dukungan kita itu kan makhluk sosial ya Bu ya sih. Butuh Iya. bantuan, tidak bisa berdiri sendiri. Mm-mm. Sehebat apapun kita, Mm-mm. kita tentu perlu membutuhkan orang lain. Nah, Iya, Bu Mila. strategi apa yang akan Ibu Jasi lakukan? Nah, strategi yang mungkin kan saya lakukan adalah kalau dengan murid itu kita bikin kesepakatan kelas. Kalau dengan orang tua, kita bisa mengundang orang tua wali murid untuk rapat, sekedar sharing dan berbagi bagaimana permasalahannya anaknya di sekolah. Nah, nanti di forum tersebut kita juga mencari solusi bersama-sama. Seperti itu rasanya Bu Mela. Iya, dalam perencanaan ini ada nggak Bu Jasi memikirkan waktunya atau ada jangka waktunya? Oke. Waktunya saya akan mencoba melakukan ini dalam waktu yang dekat, jangka pendeknya. Nah, nanti dalam jangka panjangnya hasilnya akan bisa kita lihat di akhir pembelajaran semester. Oke. Eh, siapa yang akan membantu Bu Jasi dalam menjaga komitmen ini? Yang bisa membantu saya dalam menerapkan ini rekan-rekan sejawat saya tentunya. Karena sesama rekan guru kita sering untuk sharing bagaimana pembelajaran kita di kelas. Nah, kita butuh masukan juga. Jadi peran teman-teman tuh juga sangat mendukung nantinya untuk kesuksesan belajar ini. Iya, seru sekali ya Bu Jasi bincang-bincang kita hari ini. Nih pertanyaan terakhir dari saya. Em, bagaimana tindak lanjut Bu Jasi dari kegiatan kita ini atau kegiatan coaching kita ini? Nah, tindak lanjut saya karena permasalahan saya tadi tentang bermalas-malasan anak saya di sekolah, di kelas. Sebelumnya saya bingung mau melakukan apa. Cuman karena kita sharing di sini, jadi ada terbuka lah pikiran saya untuk apa yang akan saya lakukan itu sudah tergambarkan sekarang. Semoga nantinya ini bisa saya terapkan di kelas secepatnya, Bu Nela. Baik Bu Jasi, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini. Alhamdulillah kita dapatkan ilmu ya. Sebagai guru, Mm-mm. saya juga pernah mendapatkan hal yang permasalahan yang sama dengan Bu Jessi. Alhamdulillah saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Baik, Ibu pengamat. Terima kasih Bu Mela dan Ibu Jessi telah melakukan praktek coachingnya. Di sini saya melihat untuk kehadiran kita di sini penuh ya Bu Mela dan Bu Jessi. Sepertinya semangat sekali untuk melakukan kegiatan ini dan mendengarkan aktif
Dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seputar permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Jesi. Terima kasih Bu Mela, Bu Jesi, Ya, terima kasih atas waktunya. Iya. Semoga ke depan apa yang kita rencanakan bisa dijalankan dengan baik dan lancar. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.